Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hukum alam dan hukum yang bersifat teologi. Pembahasan pertama yaitu tentang hukum alam. Apa sih yang disebut hukum alam itu? Hukum alam adalah konsep yang merujuk pada seperangkat prinsip dan aturan yang dianggap universal dan abadi, yang dapat dipahami melalui akal manusia. Hukum alam sering dianggap sebagai landasan moral dan etika yang tidak berubah-ubah, tidak seperti hukum positif yang dibuat oleh manusia dan dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Hukum alam mempunyai ciri-ciri seperti universal, berlaku untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun, abadi, tidak berubah-ubah seiring waktu, berdasarkan akal, dapat dipahami dan diketahui melalui akal manusia, moral dan etis, berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etis yang baik. Adapun prinsip-prinsip hukum alam yaitu keadilan, kemanusiaan, kebenaran, dan tanggung jawab. Keadilan. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil. Kemanusiaan. Menghormati martabat dan hak asasi manusia. Kebenaran. Mengutamakan kebenaran dan integritas. Tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Contoh hukum alam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melindungi hak asasi manusia. Menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. 2. Menghormati martabat manusia. Memperlakukan setiap orang dengan hormat dan martabat tanpa diskriminasi. 3. Keadilan dalam berinteraksi. Bersikap adil dalam segala interaksi, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Hukum yang bersifat teologi. Hukum yang bersifat teologi merujuk pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama atau keyakinan spiritual. Hukum ini seringkali dianggap sebagai perintah atau petunjuk dari Tuhan dan memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ini dianggap sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ciri-ciri hukum yang bersifat teologi bersumber dari wahyu. Hukum ini bersumber dari kitab suci atau ajaran agama yang diyakini sebagai wahyu Tuhan. Berlaku untuk umat beragama. Hukum ini berlaku bagi umat beragama yang mengikuti ajaran tersebut. Pedoman hidup. Memberikan pedoman hidup yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Tujuan spiritual bertujuan untuk membawa manusia kepada kesempurnaan hidup spiritual dan keselamatan. Aspek-aspek hukum yang bersifat teologi, ibadah dan ritual, mengatur cara beribadah dan ritual keagamaan, etika dan moral. Memberikan pedoman etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana dan perdata. Mengatur hukum pidana dan perdata berdasarkan ajaran agama. Keluarga dan masyarakat. Mengatur hubungan keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran agama. Contoh hukum yang bersifat teologi. 1. Hukum syariah dalam Islam. Hukum syariah mencakup aturan-aturan tentang ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, dan jinayat, hukum pidana. 2. Hukum kanon dalam Katolik. Hukum kanon adalah hukum gereja yang mengatur kehidupan beragama dan administrasi gereja. 3. Hukum halakha dalam Yahudi. Hukum halakha mencakup aturan-aturan tentang ritual, etika, dan hukum dalam agama Yahudi. Dengan memahami dan mengamalkan hukum yang bersifat teologi, umat beragama dapat mencapai kesempurnaan hidup spiritual dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Hukum alam. 1. Prinsip moral universal. Hukum alam sering dianggap sebagai seperangkat prinsip moral yang universal dan abadi.
yang dapat dipahami melalui akal manusia. Prinsip-prinsip ini dianggap berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang waktu dan tempat. 2. Dasar bagi hukum positif. Hukum alam sering dijadikan sebagai landasan bagi hukum positif, hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum positif diharapkan mencerminkan prinsip-prinsip hukum alam untuk mencapai keadilan dan kebaikan bersama. 3. Pedoman etika. Hukum alam memberikan pedoman etika yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau hukum positif itu baik atau buruk. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang etis dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum yang bersifat teologi. 1. Sumber hukum dari wahyu. Hukum yang bersifat teologi, seperti hukum syariah dalam Islam atau hukum kanon dalam Katolik, bersumber dari wahyu Tuhan yang diterima melalui kitab suci atau ajaran agama. Hukum ini dianggap sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. 2. Panduan hidup spiritual dan moral. Hukum teologi memberikan panduan bagi umat beragama dalam menjalani hidup spiritual dan moral. Ini mencakup aturan-aturan tentang hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan antar sesama manusia, hablum minanas. 3. Kesempurnaan hidup. Hukum teologi bertujuan untuk membawa manusia kepada kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Hukum ini mencakup aspek ritual, moral, dan sosial yang dirancang untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan manusia. Peran dalam masyarakat. 1. Menjaga keadilan dan keseimbangan. Baik hukum alam maupun hukum teologi bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Mereka memberikan kerangka kerja moral dan etis yang membantu dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. 2. Panduan dalam pengambilan keputusan. Hukum alam dan hukum teologi dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Mereka memberikan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menilai kebaikan dan keabsahan suatu tindakan atau kebijakan. 3. Meningkatkan kesadaran moral. Dengan memahami dan mengamalkan hukum alam dan hukum teologi, individu dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran moral dan etika. Ini membantu dalam membangun masyarakat yang lebih beradab dan berperi kemanusiaan. Signifikan dalam membentuk norma-norma sosial, moral, dan hukum dalam masyarakat. Hukum alam memberikan dasar moral yang universal, sementara hukum teologi menawarkan panduan berdasarkan ajaran agama. Keduanya saling berinteraksi dan dapat saling mempengaruhi, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dan kontroversi dalam konteks pluralisme dan hak asasi manusia. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye-bye.